Kegiatannya, kegiatannya kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka pemaparan persiapan kegiatan Imtihan Akbar 3 Metode Umi SMP Insan Amanah. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan sambutan, pemaparan, tanya jawab, dan acara yang terakhir yakni penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Insan Amanah kepada Ibu Sri Endah Pujeningrum SSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Putri atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana suara saya? Apakah bisa didengar dengan baik, Bu Putri? Nggih, betul Ibu, suaranya sangat terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, jajaran pimpinan SMP Insan Amanah, kepada yang kami hormati seluruh Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP Insan Amanah. Mohon maaf hari ini mengganggu waktu jenengan sekalian untuk bisa mengikuti koordinasi dalam rangka persiapan imtihan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah, sehingga kita semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan gelap, yaitu ke jalan yang terang, yaitu agama Islam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya hari ini. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf mengganggu kesibukan aktivitas jenengan di hari Jumat yang penuh berkah. Bagaimana kabarnya Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya, nggih? Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat sehat merupakan nikmat yang kadang-kadang sering terabaikan, Bapak Ibu. Namun, eh, di balik itu semuanya, kadang-kadang kita merasakan bahwa sehat itu memang benar-benar harus dijaga. Karena ketika kita sakit, semuanya akan terasa apa ya, tidak enak semuanya, nggih. Semoga dengan semuanya sehat selalu dan semangat selalu dalam mendampingi anak-anak, mendidik anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah Bunda dan Bapak Ibu semuanya, hari ini kami akan menyampaikan kabar gembira. Kami sampaikan selamat kepada Ananda semuanya, 114 peserta Munakosah tahun 2026 dinyatakan lulus semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas keikhlasan doa jenengan, motivasi jenengan yang luar biasa kepada Ananda sehingga Ananda mampu menuntaskan kegiatan pembelajaran mengaji Al-Quran metode Umi di tahun ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan Ananda menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, dan semoga Al-Quran bisa menjadi penerang dalam kehidupan Ananda dan Bapak Ibu semuanya ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, di tahun ini Alhamdulillah untuk peserta munakosah dan imtihan mengalami kenaikan yang signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa ternyata anak-anak semakin tahun semakin termotivasi untuk belajar Al-Quran. Apalagi kemarin itu Bapak Ibu berdasarkan informasi terbaru bahwa untuk jalur masuk ke SMA negeri, SMK negeri itu untuk penghafal kitab suci, khusus kita sebagai umat Muslim berarti penghafal Al-Quran ini benar-benar diperhitungkan bobotnya. Sehingga anak-anak nantinya yang punya hafalan yang banyak dan mau atau berkenan untuk ikut masuk ke jenjang SMA negeri, SMK negeri jalur SPMB bisa menggunakan hafalan-hafalan anak-anak ini untuk bisa diterima melalui jalur eh, penghafal kitab suci. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, anak-anak 114 anak ini adalah anak-anak yang sudah berjuang dengan luar biasa. Anak-anak yang sudah eh, bekerja keras. Tentunya mereka punya apa ya istilahnya itu? Punya kendala, punya halangan sebenarnya. Namun usaha mereka, semangat mereka ternyata mengalahkan kendala-kendala tersebut. Di saat teman-teman yang lain mungkin dengan santainya, dengan magernya scroll media sosial, main game online, tapi putra-putri jenengan semangat untuk murojaah, semangat untuk belajar Al-Quran. Bismillah, semoga kedepannya terus dimudahkan untuk belajar Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perlu kami sampaikan, pendidikan di SMP Insan Amanah ini adalah pendidikan yang berbasis Al-Quran. Program imtihan adalah program unggulan kami, program nomor satu kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada orang tua dan anak-anak bahwa kami sudah benar-benar melayani pendidikan, khususnya di bidang belajar Al-Quran kepada anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus kita untuk meneruskan perjuangan panji-panji Islam tentunya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas doa ikhlas dan motivasi jenengan yang tiada henti kepada putra-putri tercinta, sehingga eh, sampai saat ini bisa menuntaskan mengikuti kegiatan munakosah dan insya Allah akan mengikuti penguatan menjelang kegiatan imtihan ke depannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari sekolah mengapresiasi atas kerja keras dan kerja tuntasnya anak-anak 114 siswa ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa dari 114 siswa ini ada beberapa anak itu yang ternyata itu double Bapak Ibu. Ada sekitar 5 atau 6 anak itu selain sudah menuntaskan program tartil juga tuntas juga program tahfiz juz 30. Ada juga yang menuntaskan tahfiz juz 2 dan juz 3 sekaligus. Ada juga yang berhasil menuntaskan turjuman dan juz 28. Masya Allah, itu kalau saya mungkin wis kelenger Bapak Ibu. Tapi anak-anak ini punya potensi yang luar biasa yang tentunya mereka sudah bekerja keras, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, dan yang paling penting mereka punya semangat untuk terus belajar. Di beberapa anak-anak ini punya capaian yang luar biasa. Anak-anak yang lain juga sudah mencapai sesuai dengan targetnya masing-masing. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa selama di sekolah, anak-anak ini punya target untuk bisa menuntaskan beberapa program. Ada target di bidang program akademik, kemudian target di bidang non-akademik, di bidang ekstrakurikuler, di bidang kokurikuler, di bidang mengaji. Anak-anak luar biasa. Kadang-kadang mungkin dengan mendengar keluh kesah mereka, dan saya yakin dengan semuanya bisa memotivasi, bisa meyakinkan bahwa Ananda ini bisa dan mampu menunaikan tugas mulia ini untuk belajar sehingga nanti bermanfaat untuk masa depan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anak telah menuntaskan target-target yang luar biasa. Untuk tartil ada target fasohah, ada target eh, tentang tajwid,
ada target tentang ghorid. Untuk tahfiz juga sama Bapak Ibu, ada target-target tersendiri, serta turjuman kemarin yang sempat diapresiasi juga oleh eh, para munakis saat munakosah, anak-anak yang ikut turjuman itu Masya Allah nilainya nggak ada di bawah 9, semuanya di atas 9 dan bahkan ada yang mendapatkan nilai sempurna 10,00, luar biasa. Dan hal itu tidak hanya di turjuman saja, di tahfiz juga sama Bapak Ibu, ada anak-anak yang pencapaiannya luar biasa, di luar ekspektasi kita yang mungkin kalau dengan lihat anak-anak biasa, tapi ternyata mereka punya prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu, untuk kegiatan pelaksanaan imtihan ke depannya, insya Allah masih sama akan dikawal oleh UMI Daerah Kota Malang. Nanti selama pelaksanaan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, eh, tim dari UMI Daerah Kota Malang akan mengawal terkait pelaksanaan imtihan ini. Dan anak-anak akan kami siapkan, insya Allah untuk persiapan kegiatan imtihan akan dimulai minggu depan, Bapak Ibu, dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran mengaji Al-Quran metode UMI. Harapannya selama 2 minggu ke depan yang insya Allah pelaksanaan imtihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei. Anak-anak akan siap diuji pabrikan, diuji oleh eh, munakisnya, diuji oleh ayah bunda, dan diuji oleh Bapak Ibu semuanya. Harapannya anak-anak sudah siap, baik secara materi maupun secara mental. Insya Allah selama 2 minggu akan kami siapkan. Mohon bantuan dan motivasinya dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa menguatkan Ananda. Kadang-kadang Ananda merasa capek atau apa, mohon bantuan untuk bisa memotivasi agar Ananda bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Yang terakhir, Bapak Ibu, kegiatan imtihan ini tentunya butuh kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Mohon dukungan dan kerjasamanya atas pelaksanaan kegiatan imtihan ini. Insya Allah nanti untuk pemaparan terkait teknis, kemudian pelaksanaan seperti apa kegiatan imtihan di tahun ini akan dijelaskan oleh Pak Rama. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya atas kerjasamanya selama ini. Semoga jenengan sehat selalu, dimudahkan urusannya, dan diberikan kemudahan dalam mendidik anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Mungkin itu saja dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk penjelasan secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Rama. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Enda atas sambutannya serta apresiasi kepada orang tua siswa dan terutama kepada siswa. Dengan maraknya atau canggihnya gadget, alhamdulillah anak-anak masih tetap pendiriannya dalam menghafalkan Al-Quran seperti itu. Terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya akan ada pemaparan persiapan kegiatan Khatmul Quran dan Imtihan Akbar 3 metode UMI SMP Insan Amanah yang akan disampaikan oleh Pak Rama. Kepada Pak Rama, disilakan. Terima kasih Bu Putri atas waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tapi dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk Ananda pada Zoom meeting kali ini terkait dengan persiapan imtihan ketiga. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas apa yang telah disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, sudah lulus munakosah dengan hasil yang luar biasa. Di balik anak yang luar biasa pasti ada ayah bunda atau bapak ibu yang luar biasa. Dan semoga kita nanti menjadi pengawal kita menghafal Al-Quran di negeri akhirat. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan persiapan imtihan kita yang ketiga. Mohon izin untuk share screen. Sama terlihat ya? Nah Bapak Ibu semuanya, pemaparan persiapan Khatmul Quran dan imtihan akbar ketiga untuk SMP Insan Amanah tahun pelajaran 2025-2026. Untuk peserta imtihan akbar kali ini, alhamdulillah untuk Anda
hari munakosah kemarin sudah melewati munakosah dan alhamdulillah lulus semuanya sejumlah 114 siswa yang tersebar dari kelas 7, 8, dan 9. Dengan rincian sebagai berikut yang telah tampil di layar jaringan semuanya. Tahfidz 38 peserta, tahfidz capaian 14, tartil juz 30, 39, tartil juz 29, 7 siswa, tartil juz 28, 2, tartil juz 1, 7, tartil juz 2, 2, dan terakhir yaitu turjuman dengan 13 siswa, sehingga totalnya 114 siswa yang telah menjalani munakosah dan berhak mengikuti imtihan akbar ketiga. Berikut ini adalah timeline untuk pelaksanaan Khatmul Quran dan imtihan akbar ketiga. Yang pertama, Khatmul Quran insya Allah akan kita laksanakan hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 pukul 7 sampai pukul 8 di SMP Insana Amanah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta imtihan nanti sejumlah 114 siswa dan didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping dari sekolah dari UMI. Karena Al-Quran 30 juz Bapak Ibu ya, dan jumlahnya siswa itu 114. Insya Allah kita 3 atau sampai 4 kali khatam nanti dibantu oleh Bapak Ibu guru. Dan nanti ditutup dengan doa Khatmul Quran yang dimana pada momen khusus nanti anak-anak silahkan untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk gladi bersihnya hari tanggal Jumat 8 Mei 2026 pukul 7 sampai 10.30. Karena ini hari Jumat nantinya Bapak Ibu mohon maaf tempatnya di Gedung Balai Pertiwi Universitas Majung. Nah, ekspresinya Bapak Ibu ada yang wah kok di Majung. Mohon maaf Bapak Ibu. Pada tahun ini kami memang berusaha mencari gedung yang proporsional, yang kondusif, yang sekiranya nyaman buat siswa. Dan nyari kesana kemari kita nemunya kok ya di Majung gitu Bapak Ibu. Yang lainnya sudah penuh dan lain sebagainya. Di awal tahun sebelum akhir tahun itu semua gedung sudah penuh. Sehingga kita berusaha dari tim panitia berusaha mencari gedung yang sekiranya nyaman dan aman untuk siswa serta kondusif. Ya kita ketemunya di Majung seperti itu Bapak Ibu. Sekalian kita nanti jalan-jalan ke ujung Kota Malang di agak tinggi tempatnya. Di Majung ini karena ini hari Jumat Bapak Ibu diharapkan tepat waktu untuk gladi bersihnya. Jadi mengingat untuk yang putra nanti melaksanakan sholat Jumat, jadi diharapkan 10.30 sudah harus selesai. Jadi kita beri waktu untuk orang tua untuk perjalanan dan sebagainya, sehingga ada waktu sekitar 45 menit sebelum ada Jumat untuk persiapan perjalanan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan pukul 7 tepat sudah berada di Universitas Majung. Bagi Bapak Ibu nanti yang belum mengetahui lokasinya, nanti kami akan share log untuk lokasinya Universitas Majung. Kemudian imtihan akbar dilaksanakan pada tanggal 9 Mei, hari Sabtu 2026, pukul 7 sampai pukul 12 siang di Gedung Balai Pertiwi Universitas Majung. Jadi ketika di Universitas Majung, ketika Bapak Ibu pertama kali sampai, itu gedungnya pas di depan gerbang, di sebelah kanan gerbang. Pertama kali masuk, Bapak Ibu melewati bundaran, langsung nyampe di sebelah kanan jenengan itu ada gedung Balai Pertiwi namanya. Dan insya Allah akan diarahkan oleh bagian keamanan di sana. Kemudian terkait dengan biaya, mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah rincian biaya untuk Khatmul Quran imtihan akbar ketiga di SMP Insana Amanah ini. Untuk rincian biayanya sebagai berikut, untuk sewa guru dan perlengkapannya serta administrasi dari UMI sebesar 220.000, untuk selempangnya Ananda 50.000, yang selempangnya digolongkan per kategori tahfidz, juz, turjuman, pencapaian, dan lain sebagainya. Kemudian trofi untuk Ananda 50.000, konsumsi siswa 25, konsumsi orang tua 30, serta pembinaan imtihan dan administrasi UMI 50. Sehingga total biaya yang harus dilunasi yaitu 425.000. Untuk informasi pembayarannya bisa dilakukan secara tunai melalui wali kelas, dititipkan di wali kelas tidak apa-apa. Nanti biar wali kelas mendata Ananda yang telah melunasi atau via transfer mulai tanggal 24 April sampai tanggal 5 Mei 2026 di Bank BRI dengan nomor tersebut atas nama Ibu Reni Dwi Anggraini. Ini yaitu bendahara kegiatan dari kegiatan imtihan ini. Dan setelah mentransfer, mohon melakukan konfirmasi ke Ibu Reni juga berupa mengirimkan screenshot dan menjelaskan untuk Ananda siapa dan kelas berapa. Dan nanti ketika transfer juga mohon dicantumkan nama dan kelas pada kolom berita
atau catatan maupun rekaman suara. Nama lengkap Ananda dan kelas berapa untuk kegiatan Imtihan Akbar ketiga. Kemudian, jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Aroma Legendaris, nama yang cukup unik, mudah diingat. Panggil Bapak Rama saja, Bu. Kalau Aroma Legendaris terlalu panjang. Nanti dengan saya sendiri, bagi Bapak Ibu yang bertanya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya, untuk teknis pelaksanaan khatmul Quran dan imtihan akbar untuk laki-laki, Bapak Ibu, seperti yang ada di gambar, memakai busana muslim berwarna putih. Biasanya kita pakai jubah putih dan menggunakan kopiah berwarna hitam polos. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin evaluasi dari hasil beberapa kegiatan di sekolah ketika Ananda memakai gamis putih yang laki-laki itu memang ada. Gamis laki-laki itu yang bermotif hitam, lengannya ada yang hitam, kemudian di bagian dada itu ada tulisannya apa gitu, saya lupa. Itu untuk kegiatan imtihan tidak diperkenankan Bapak Ibu. Kita sebaiknya atau kita utamakan memakai gamis yang berwarna putih polos agar seragam dengan teman-temannya. Kemudian untuk yang perempuan, memakai busana muslimah berwarna putih juga dan menggunakan jilbab yang diseragamkan. Pak Rahmat, jilbabnya warna apa? Seragamnya bagaimana ini? Untuk masalah jilbab nanti ada informasi lebih lanjut dari sekolah Ibu. Kami akan mengirimkan edaran atau surat resmi dari sekolah terkait jilbab yang akan dipakai oleh Ananda ketika imtihan nanti. Kemudian selanjutnya, ini fasilitas gedung itu ada sedikit gambar gedungnya Bapak Ibu di gedung Balai Pertiwi. Kapasitasnya 500 sampai 1000 orang. Dan kita 140 sudah orang sekitar 500 insya Allah cukup Bapak Ibu dan lebih. Area cukup luas dan lain sebagainya. Untuk masalah sistem dan sebagainya sudah tercantum di layar jenengan. Area parkirnya sangat luas, tidak perlu khawatir. Kalau jenengan mau bawa mobil berapapun insya Allah cukup. Helikopter, pesawat insya Allah cukup Bapak Ibu. Monggo silakan. Nah, ini gedung Balai Pertiwi. Jadi ketika masuk itu gerbang, sampai keliru mau pintu loket saya. Pintu gerbang kampus itu berada di sebelah kanan jenengan. Ada tulisannya gedung Balai Pertiwi. Nanti tampilannya seperti itu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, agak ujung sedikit ya tempatnya. Kita berhawa sejuk sejenak di sini ya. Melepaskan penat di ibu kota, di pusat kota. Kita meripit sejenak. Nah, nggak apa-apa kan? Insya Allah udaranya sejuk. Di dalam sudah juga ada imtihan anak-anak Al-Quran juga yang dibaca, tambah sejuk lagi. Jadi menyejukkan hati kita yang panas. Udaranya sejuk, dengerin baca Al-Quran, wah tambah sejuk. Apalagi yang baca anak kita, subhanallah. Betul Bu Putri? Betul sekali, Pak. Betul sekali. Apalagi Bu Putri juga ini MC-nya nanti ya Bu Putri ya. Juara kor juga tambah sejuk lagi. Waduh, sejuk-sejuk pokoknya Bu di sini aman insya Allah. Dan selanjutnya adalah terima kasih sudah mengikuti kegiatan pemaparan pada kali ini. Nah, Bapak Ibu, itulah sekilas tentang pemaparan persiapan imtihan akbar ketiga dari SMP Senamana. Untuk materinya jangan khawatir, nanti kita share ke grup kelas jaringan semua melalui wali kelas. Dan hari ini sampai detik ini hadir 65 peserta Bapak Ibu guru. Insya Allah kami juga akan informasikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang belum hadir pada kesempatan kali ini. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Silakan apabila ada yang bertanya saya kembalikan ke Bu Putri. Monggo Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu tidak bertanya, saya balik yang bertanya, oke? Monggo silakan Bu Putri. Terima kasih banyak Pak Rama atas pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kami persilakan kepada Bunda Aya. Jika ada pertanyaan, kami berikan waktu. Monggo bisa di on cam-nya kalau memang bisa. Kalau tidak bisa, bisa melalui kolom komentar seperti itu atau melalui pesan. Monggo kami persilakan kepada Bunda Aya. Di on dulu mungkin mikrofonnya, atau mungkin raise your hand, memberikan emot icon. Nah, ini langsung ada pertanyaan Pak Rama. Tempatnya indah. Oh, ini apresiasi sepertinya ini. Iya, tempatnya indah, bersih sekali di Majung, keponakan alumni saya sekarang nengok di sana sebagai ketua BEM. Oh, ketua BEM di sana Bu Putri. Wah, ya Oke. alhamdulillah Bu Putri.
Kita harus berkenalan ini Pak, para Mas. Betul. Kita harus kenalan, kita cari nomornya ini. Betul, biar nanti mempererat silaturahmi kita Pak ya, betul ya. Betul sekali Bu Putri. Terima kasih Bunda dari Bunda Ya, Afi. sama-sama. Saya jadi teringat di kelas kalau seperti ini Bu Putri. Anak-anak ada yang bertanya, semuanya diem. Banyak Tapi diem. mereka senyum. Ada yang bertanya, diem semua. Berarti itu tanda-tanda akan pulang. Yang Ini nggak taunya itu berarti manut, Pak. Oh, ada pertanyaan Bu Putri. Saya baca langsung Bu Putri ya. monggo para Mas, silakan. Para mau untuk orang tua mendampingi imtihan apa juga ada ketentuan pakaian bergamis. Buatan Bapak Ibu untuk orang tua berbusana muslim yang rapi dan sopan saja. Nanti kalau saya seragamkan sama siswa sama-sama nanti bingung kita membedakan mana orang tua mana yang siswa. Seperti itu. Berbusana muslim seperti itu sopan dan santun seperti itu Bapak Ibu. Sama dari Untuk ya ada lagi dari Mama Kira saya baca Bu Putri ya. Untuk kegiatannya hari Kamis tanggal 7 Mei. Untuk 7 Mei itu Khatmul Quran Bapak Ibu. Jadi itu di kegiatan di sekolah. Jadi kan tidak perlu khawatir untuk yang kegiatan Khatmul Quran. Yang perlu kita tandain di sini itu tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei itu kegiatan imtihan akbar di Majung. Sebelumnya H-1 8 Mei hari Jumat jam 7 pagi itu ada gladi bersih di sana. Nah, seperti itu. Jadi tanggal 7 Khatmul Quran di sekolah, tanggal 8 kita gladi bersih di Maju mulai 7 pagi sampai 10.30 dan kemudian tanggal 9 Mei hari Sabtunya kita acara hari H, imtihan akbarnya tanggal 9. Monggo silakan ditandain di kalender Google-nya. Kasih alarm, tuing 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 biar ingat. Oke. Ada lagi bukti. Alhamdulillah kalau keliru ikut dites juga ada lolos sih. Makasih Pak. Ya sama-sama Ibu. Alhamdulillah kemarin anak lolos. Sedikit saya spill kemarin munaphasa ya Bapak Ibu. Anak Alhamdulillah mencapai apa sampai mau ngomong keliru ini Bu Putri penghasilan. Hasil yang luar biasa Bu Putri ketika munaphasa. Namun ada catatan dari munakisnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak walaupun sudah mencapai hasil yang luar biasa tetap di rumah butuh pendampingan Bapak Ibu semuanya. Kali lidahnya tidak kaku, tajuknya tepat, serta fasohanya juga tepat. Jadi, walaupun sudah lulus munaphasa, menjalani imtihan ini juga tetap didampingi orang tua di rumah. Jadi ada 3 komponen. Jadi sekolah, orang tua, serta anak-anak juga harus bersemangat untuk mencari ilmu tersebut. Biar nanti imtihannya, karena ini uji publik di depan semua orang, bisa mencapai kesuksesan bersama, bisa lancar semuanya. masih lagi ada pertanyaan para Ma dari Bunda Zahra. Oke, Bu Putri. Untuk orang tua, apakah 2 orang ini sama ya? Untuk orang tua, ya, Bapak Ibu. Untuk orang tua, 2 orang. Bapak, Ibu, monggo, 2 orang hadir. Bapak, Ibu saja. Oke? Bapak, Ibu saja. Untuk kakek nenek, mohon maaf. Untuk kesempatan ini masih belum, oke? Pak De, Bude juga belum. Untuk orang tua saja. Bapak, Ibu saja. Dan ya, dapat konsumsi insya Allah. Oke? Dua-duanya Bapak, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Atau Bu Putri yang mau bertanya, Bu Putri? Ya, tidak para Ma. Ini kebetulan ini keduanya gimana biaya konsumsinya Pak? Yang dari Bunda Cinara. Biaya konsumsinya sudah termasuk biaya imtihan tadi Bapak Ibu. Jadi 425 itu juga ada biaya konsumsi untuk orang tuanya juga. Sebesar 30.000 untuk kedua orang tua. Jadi sudah termasuk biayanya. Jadi tidak usah khawatir untuk itu tersebut. Terima Kalau kasih. mah bawa bekal, nggak usah karena sudah dapat konsumsi. Oke, monggo, monggo. Ada Monggo, lagi Bapak Ibu? jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Dek, 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 dek. Ayo yang tertib boleh pulang. Ayo ada yang tanya anak-anak. Sepertinya sudah cukup ini, Pak. Oh, ini aja ada ini. Oh, monggo. Kalau mau bawa adiknya, nggak apa sih. Nggih, nggih. Nggih, monggo. Kalau misal ngajak adiknya tanpa konsumsi bisa, monggo silakan untuk adiknya. Tapi mohon maaf Bu, nanti kalau misalkan tempatnya ada sisa tempat duduk, silakan ditempati. Nggih. Kalau misalkan tempat duduknya pas, nanti bisa kami kondisikan lagi untuk adiknya. Gak apa-apa diajak saja nanti nangis kalau ditinggal di rumah sendiri. Ada lagi Bapak Ibu?
Mohon maaf, izin saged diulang untuk tanggal pelaksananya tadi matur nuwun. Oke, Bapak Ibu. Saya jawab yang pertama dulu ya. Untuk ini saya secara lisan dulu. Nanti untuk penjelasan saya tadi akan kami share, nggih, biar dengan ingat nanti. Untuk PPT-nya saya share nanti PDF-nya. Jadi tanggal 8 itu di sekolah Bapak Ibu khotimul Quran. Sedangkan maaf tanggal 7 itu khotimul Quran di sekolah pagi. Tanggal 9 hari Jumat, maaf Tanggal tanggal 8, tanggal 8 hari Jumat itu gladi bersih di Maju pukul 7. Acaranya tanggal 9 Mei di Maju. Jadi hari-hari itu tanggal 9. Nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk foto yang didapat Anda ada berapa? Ngapunten Bapak Ibu. Ini kayak program pemerintah paling Bu Putri, efisiensi anggaran. Untuk apa namanya foto, Bapak Ibu, mohon maaf, ini kita ada masukan dari orang tua. Jadi kita evaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi Anda itu kan tiap tahunnya ada yang ikut munakosah, selalu ikut munakosah dan imtihan. Jadi kalau dulu kita ada foto dengan ibu kepala sekolah dan sebagainya, untuk tahun ini kita tiadakan Bapak Ibu. Karena nanti di rumah juga kan. Jadi nanti fotonya banyak. Untuk tahun ini kita tiadakan untuk fotonya seperti itu. Untuk pembayarannya tanggal berapa nih para mau bisa? Oke, tanggal 5 Mei terakhir Bapak Ibu untuk pembayarannya. Jadi atas nama Bu Reni nanti nomor rekeningnya juga dicantumkan juga di sana. Selain ini kami share untuk PDF-nya melalui grup wali kelas. Jadi nanti kalau udah transfer nanti silakan konfirmasi ke Bu Reni juga. Jangan lupa nama lengkap Anda ya. Nama lengkap Anda kelas berapa. Jadi kalau tidak nama lengkap itu kami berusaha mencari nama-nama tersebut karena beberapa nama yang sama. Untuk hari Jumat anak berangkat dari sekolah atau di atas dari ke Majung dari Bapak Ibu langsung di Majungnya karena itu pagi jam 7. Karena pagi jam 7 Anda langsung berangkat ke Majungnya nanti. Baik hari Jumatnya maupun hari Sabtunya tanggal 8 ketika gladi bersih ataupun tanggal 9 ketika MTH. Jadi langsung ke Majung aja Bapak untuk menghemat waktu. Untuk baju muslimnya itu menyejikan sendiri nih Pak Nggih, leres. Untuk baju muslimnya berbagai gamis untuk yang putra, putih-putih juga untuk yang putri nanti itu menyediakan sendiri untuk bajunya. Jadi yang dari sekolah itu selempang, kemudian apa namanya, nanti jilbab, ada ajaran resmi lagi. Untuk kopiah hitam untuk laki-laki itu sendiri Bapak Ibu. Jadi yang dari sekolah selempang, nanti jilbabnya ada edaran sendiri. Untuk kopiah laki-laki juga hitam polos, tidak bermotif, itu sendiri. Seperti itu. Ya itu Pak, biaya yang masa dan impian berbeda ya. Biaya munakosa dari imtihan berbeda, nggih Bapak Ibu, karena ini kegiatannya berbeda. Karena kemarin munakosa udah kita lewati bersama, tempatnya di sekolah, kita mendatangkan munakis dari luar juga, yang langsung dikawal oleh Umi Daerah Kota Malang. Sedangkan ini adalah lanjutan dari munakosa. Jadi Ananda yang sudah lulus munakosa, imtihan atau diuji pabrikan di semua orang. Tempatnya di luar sekolah. Karena tempatnya di luar sekolah, mohon maaf Bapak Ibu, kita juga berbiaya mandiri. Terima kasih. Jadi berbeda Bapak Ibu. Mohon izin menambahkan Pak Rama. Monggo. Beberapa pertanyaan dari Ayah Bunda. Ini yang pertama, untuk foto yang didapat oleh Ananda ada berapa? Tadi berdasarkan pemaparan, untuk biaya foto itu sudah tidak ada, nggih. Nanti untuk fotonya bisa foto mandiri. Monggo nanti kita sediakan foto booth. Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan foto booth tersebut tentang pembayarannya dan untuk berapa kali fotonya bisa berkoordinasi langsung dengan foto booth tersebut. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mama Mbak Tiara. Biaya munakosa dan imtihan berbeda, nggih, berbeda. Kalau munakosa itu sendiri fokusnya pembiayaan itu untuk pengganti sertifikat munakosa, kemudian pembiayaan penyelenggaraan munakosa selama
Munakosa kemarin. Sedangkan untuk imtihan, kita memang berbeda untuk acaranya, karena imtihan ini diselenggarakan di gedung, kemudian juga akan ada keterlibatan dari UMDA sendiri, dan ada kepanitiaan yang mengurusi kegiatan imtihan ini. Oke, itu sementara dari saya, Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, monggo bisa ditutup saja Pak Rama dan Bu Putri, karena hari ini Bapak Ibu juga masih harus lanjut untuk aktivitas ataupun bekerja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Enda. Terima kasih Pak Rama. Bunda ya, sekaligus kami mengingatkan kembali untuk presensinya sudah kami sematkan di kolom chat. Monggo bisa melakukan presensi terlebih dahulu seperti itu. Bunda Aya, jika nanti ada pertanyaan belum terjawab atau di benaknya Bunda Aya masih ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa chat pribadi ke wali kelasnya masing-masing, nanti bisa kami jawab seperti itu. Terima kasih banyak Bunda Aya yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bunda Aya sehat selalu, semoga dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan segala hal seperti itu. Sekian dari saya, mohon izin saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Terima Bu Putri, kasih Pak Rama, Bapak Ibu Bu semuanya. Enda. Sama-sama. Ya, Bunda sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga.